Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini sama Bapak Bambang Hasrita untuk wawancara pada hari ini, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk saya wawancarai. Baik, perkenalkan, dan di sebelah saya adalah Bapak Bambang Hasrita selaku Ketua PGRI Kecamatan Pendalian Patkoto. Dalam hal ini saya mewawancarai pakar yang mengenai masalah-masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran saya sehari-hari di kelas. Baik Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Sabri. Di sini saya diberi tugas untuk mewawancarai pakar. Di sini saya mengangkat masalah yang saya hadapi di kelas. Ya, Pak. Yang pertama mengenai masalah motivasi dan semangat belajar siswa. Ya, di siswa pada proses pembelajaran, siswa belum termotivasi, belum semangat dalam belajar. Untuk motivasi siswa Pak Sabri, itu bisa kita lakukan berbagai macam hal, misalnya yaitu penguasaan kita di kelas. Ya, dibuatlah penguasaan kelas itu dengan menarik mungkin, kemudian alat-alat pendukung pembelajaran yang menarik, baik itu visual ataupun gambar-gambar yang sangat menarik siswa, sehingga siswa tersebut betah di kelas dan termotivasi untuk melihat pembelajaran yang kita ajarkan. Baik Pak, terima kasih jawaban atas masalah yang pertama. Kemudian masalah yang saya angkat yang kedua adalah masalah mengenai pembelajaran di kelas mata pelajaran IPA, khususnya pada materi sistem pencernaan. Setelah saya memberikan pelajaran tersebut, siswa banyak yang belum memahami materi sistem pencernaan tersebut. Ya, mohon bimbingannya untuk masalah yang saya hadapi tersebut. Iya, terkait dengan gambar-gambar organ atau alat-alat pencernaan juga kita butuh lebih banyak alat-alat peraga seperti torso, ya kan, kemudian gambar-gambar, ya kan, atau video-video pembelajaran tentang itu Pak Sabri. Nah, itu bisa diusahakan Pak Sabri. Untuk masalah keseluruhan yang saya hadapi, ya mohon bagi tips atau cara-cara atas masalah-masalah guru khususnya apa umumnya dan kepada saya khususnya di kelas mengenai masalah-masalah yang sering kami hadapi dalam proses pembelajaran sehari-hari di kelas. Ya. Tidak semua guru itu pandai, tidak semua guru itu pintar, dia ada kurangnya. Kemudian dalam pembelajaran itu setiap guru itu pasti ada menemukan masalah-masalah mengenai proses belajar mengajar dalam kelas, ya kan. Ada pun trik-triknya. Kita bisa, yang pertama mungkin kita bisa sharing dengan antara rekan-rekan sejawat atau dengan sama guru, sharing berbagi pengalaman, dan data maupun kelas ini. Kemudian juga bisa diadakan semacam forum ataupun KKG, baik itu tingkat sekolah maupun tingkat kecamatan. Nah, mungkin itu Pak Sabri. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada wawancara tugas saya hari ini. Nah, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam penyampaian saya maupun dalam waktu yang saya minta kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Sama-sama. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini saya meminta izin kepada salah satu guru di SD 06 Pendalian ini untuk saya wawancarai sebagai tugas wawancara guru. Ya, beliau adalah termasuk guru senior di SDN 006 Pendalian Patkoto. Beliau juga termasuk dalam pengurus perpustakaan SDN 006 Pendalian Patkoto. Pada kesempatan hari ini di sini saya akan mewawancarai beliau menyangkut masalah yang saya angkat dalam pembelajaran di kelas. Yaitu di sini saya mengangkat masalah yang ada di kelas saya mengenai
masalah pertama mengenai minat dan motivasi belajar siswa di kelas. Itulah tugas kita seorang guru, bagaimana supaya motivasi anak belajar di kelas itu meningkat. Nah, contohnya anak yang kurang mengerti dalam pelajaran, nah itu kita buat cara belajar itu bervariasi, tidak di kelas saja. Ketika suatu saat bisa dibawa keluar gitu ya, sesuai dengan pelajarannya supaya mereka tidak jenuh di kelas. Bagaimana arahan Ibu kepada saya untuk memperbaiki semua masalah-masalah dalam proses pembelajaran tersebut? Cara mengatasinya Pak sebetulnya tidak bisa Bapak sendiri kan. Kita memang harus mungkin kalau bisa itu musyawarah dengan semua guru, bagaimana cara meningkatkan dan mencari solusi kan gitu. Kemudian juga kalau pribadi Bapak sendiri mungkin kalau menurut saya di zaman sekarang anak-anak itu mengertinya lebih banyak tahu praktek Pak. Nah kalau dengan ceramah teori itu akan menjenuhkan mereka di dalam kelas gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya, apabila ada penyampaian saya yang belum berkenan atau yang salah dari yang semestinya, saya mohon maaf yang sebaik-baiknya. Terima kasih Bu. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai teman sejawat menyangkut penyelesaian masalah yang telah saya identifikasi. Jadi masalah yang pertama yang saya angkat mengenai motivasi dan semangat belajar siswa pada pelajaran IPA. Kemudian masalah yang kedua, peserta didik belum memahami materi sistem pencernaan pada manusia. Baik Bu, perkenalkan dan di depan saya adalah Ibu Naningsi. Beliau adalah guru senior teman sejawat dalam wawancara pada siang hari ini. Baik Bu, selamat siang. Ya, terima kasih waktunya yang sudah diberikan. Ya, di sini saya akan mewawancarai Ibu menyangkut masalah yang saya angkat untuk penyelesaian masalah-masalah yang saya hadapi. Yang pertama, apa yang harus dilakukan guru agar peserta didik termotivasi belajar IPA? di sini menurut pengalaman saya, apabila kita ingin menarik perhatian terhadap peserta didik untuk pelajaran IPA, yang diperlukan adalah gunakan metode praktek. Anak-anak di sini suka sekali apabila diajak praktek langsung ke lapangan ataupun ke laboratorium kalau ada. Nah, yang kedua yaitu memberikan reward ataupun stimulus agar anak termotivasi untuk belajar lebih giat dan banyak bersaing di antara teman-teman di dalam peserta didik. Yang ketiga, kita harus mengacu kepada pembelajaran secara pakem, yaitu belajar secara kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, dikaitkan dengan pembelajaran IPA, dan juga pengalaman mereka harus kita tuangkan menurut pengalaman masing-masing dari siswa. Kemudian yang saya ingin tanyakan, bagaimana strategi untuk memotivasi siswa untuk ingat belajar? Nah, strateginya kita harus memilih model pembelajaran yang tepat untuk dijadikan model pembelajaran pada pelajaran IPA. Di sini juga kita harus penggunaan belajar mengetahui dengan ataupun melihat pengalaman anak. Misalnya kita harus belajar di luar dari kelas sehingga anak-anak lebih berkembang cara berpikirnya. Kemudian masalah yang ketiga, bagaimana cara agar peserta didik dapat memahami pelajaran IPA pada materi sistem pencernaan manusia? Di sini juga kita harus menggunakan model pembelajaran langsung, misalnya melalui visual ataupun audiovisual, melalui fokus, ya anak bisa melihat langsung apa-apa yang merupakan organ pencernaan
sehingga anak-anak bisa mengetahui lebih paham dan lebih mengerti. Kemudian masih yang keempat adalah apa yang harus dilakukan dulu jika keterbatasan sarana prasarana sekolah untuk media pembelajaran, padahal media pembelajaran ini sangat penting sekali. Caranya kita harus bisa menyediakan alat-alat peraga baik yang dibuat oleh siswa ataupun alat-alat yang ada di dalam sekolah masing-masing, sehingga anak bisa lebih mencermati apa yang kita sediakan. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih.